selanjutnya ada solusi umat Islam dalam menghadapi globalisasi. Nah, solusi ini tuh timbul karena adanya isu globalisasi yang mulai marak pada tahun 1990-an yang dinamakan The Age of Globalization. Globalisasi ini memiliki dampak sehingga memunculkan solusi karena adanya ketakutan, kekhawatiran akan bersifat negatif terhadap bangsa dan perkembangan negara. Nah, bagaimana sih umat Islam solusinya? Itu disarankan dalam bab ini dijelaskan organisasi Islam itu seharusnya mengembangkan selain di samping pembinaan dan juga keimanan, ketakwaan itu juga perlu untuk mendapatkan perhatian supaya dapat mengisi keproduktivitasan. Kemudian bagaimana peran pemuda Islam dalam menghadapi era globalisasi? Nah, sebagai pemuda itu seharusnya tidak menutup mata pada zaman ini, dan dalam bab ini dijelaskan harus mempunyai 4 fondasi, yakni fondasi tauhid, fondasi pemahaman agama, ilmu pengetahuan, juga niat yang lurus serta komitmen yang kuat. Contoh kehidupan di era globalisasi seperti acara pertandingan sepak bola yang ada di Eropa itu bisa kita tonton di layar TV, jadi kita tidak perlu di sana. Yang kedua, transfer uang seperti yang sehari-hari kita lakukan. Cukup menarik banget ya materi yang telah dibawakan sama teman-teman pembedah tadi. Benar banget. Selain kita bakalan ngerti apa itu definisi globalisasi, kemudian ciri-ciri, terus ada tantangan, kemudian ciri-ciri masyarakat di masa global kayak gini, sama pengaruh globalisasi. Terus kita juga bakalan ngerti peran pemuda Islam dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kita akan membahas lebih dalam lagi materi kali ini. Langsung saja. Oke, langsung saja kita ke pembahasan dari materi tim pembedah tadi. Kita akan membahas dari awal lagi nih, dari definisi globalisasi. Definisi ini menekankan pada keterhubungan lintas batas melalui perkembangan teknologi komunikasi dan juga ekonomi. Namun globalisasi ini juga mencakup seperti dimensi budaya, politik,
Tantangan ini menegaskan bahwa globalisasi memberikan peluang, tetapi sekaligus memperluas kesenjangan. Negara-negara dengan kemampuan adaptasi rendah akan semakin tertinggal dan kompetisinya dalam kompetisi global. Kemudian ada identifikasi ciri-ciri masyarakat global. Fenomena borderless world, ya kalau kita tahu, memungkinkan masyarakat hidup dalam suatu sistem global. Namun ini menimbulkan kekhawatiran terkait dominasi negara kuat dan pengaruh budaya asing yang mengikis budaya lokal. Jadi kita tuh seharusnya kayak kita menerima globalisasi, tapi juga harus mempertahankan budaya lokal kita sendiri jangan sampai hilang. Juga keterintegrasian juga mengakibatkan penyebaran informasi yang cepat tetapi berpotensi menyebabkan hoax atau disinformasi yang memecah belah masyarakat. Jadi kalian juga harus hati-hati dengan adanya hoax atau berita-berita yang tak benar yang suka disaring juga. Nah, untuk selanjutnya ada pengaruh globalisasi terhadap umat Islam. Globalisasi kan berawal dari transformasi dan komunikasi yang akhirnya berdampak luas pada bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, dari situ itu ada sisi positif dan negatifnya. Nah, untuk sisi positifnya itu yang pertama, globalisasi mempermudah umat Islam mengakses pengetahuan agama melalui berbagai platform digital. Untuk kalau dulu kan kita mau mendapatkan informasi atau pengetahuan itu harus ke misalkan untuk yang berbau agama kita harus ke madrasah atau apa. Kalau sekarang kita bisa mengakses tersebut itu lewat handphone, lewat sosial media. Nah, untuk selanjutnya adanya kemajuan teknologi memungkinkan umat Islam dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Kita bisa kita bisa mendapatkan informasi itu bukan kalau dulu kita harus kirim surat itu kan waktunya lama ya, bisa sampai beberapa hari. Kalau sekarang dengan adanya gadget atau handphone kita bisa sedetik langsung kirim. Untuk selanjutnya lagi, transformasi yang semakin mudah memudahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Sekarang kan kita bisa haji hanya dalam 1 hari itu sampai di tanah suci ya. Kalau dulu bisa sampai 3 bulan atau bahkan 1 tahun itu waktu untuk kita berangkat dan pulang. Nah, yang terakhir, globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa umat Islam. Sekarang umat Islam itu kita sebagai remaja bahkan bisa memasarkan produk kita itu lewat misalkan TikTok kan bisa live ya. Itu sebenarnya sangat memudahkan kita. Bisa dari Shopee juga. Nah, kalau tadi kan dampak positif dari pengaruh globalisasi terhadap umat Islam, nah sekarang itu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu mendorong materialisme dan konsumerisme yang dapat menggeser nilai-nilai spiritual. Contohnya tadi setan gepeng ya. Nah, setan gepeng itu menggeser nilai-nilai spiritual. Kita itu kalau sudah megang setan gepeng itu tadi atau HP ya. HP kita kalau sudah megang HP kita itu lupa segalanya kayak sulit untuk ditinggalkan, apalagi konsumerisme, yaitu kita kalau buka aplikasi Oren atau toko Oren itu juga setan gepeng sering bilang itu bisa
membeli barang yang seharusnya tidak usah beli atau boros. Selanjutnya, peran agama semakin terpinggirkan dan kehidupan lebih berorientasi pada duniawi. Kalau ini sangat keren banget ya. Sekarang untuk sekolah-sekolah ataupun sekolah madrasah, terus untuk apa itu tempat kajian-kajian itu sepi. Dan yang menarik kan sekarang tongkrongan kafe ya, itu termasuk di dampaknya. Nah, lalu nilai-nilai individualisme yang kuat dapat membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dalam komunitas Islam. Gara-gara saya tadi kita jadi individualisme, yaitu
jelas dan harus tertata gitu. Dan yang kedua ada ilmu sosial profetik, yaitu nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas, yaitu guru harus mensinkronkan ketiganya itu sehingga pendidikan untuk keesokannya tidak mati atau bisa eksis sampai esok hari. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu relevansi agama dalam kehidupan modern. Nah, di sini itu adanya kesenjangan sosial atau ketidakadilan. Dalam relevansi agama dalam kehidupan modern ini, pendidikan agama sangat ditekankan dan remaja perlu diajari karena untuk menghindari kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Oke, lanjutkan materi sebelumnya, yaitu solusi umat Islam dalam menghadapi globalisasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya globalisasi itu didorong oleh dua kemajuan, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini yang paling mendominasi dalam mempengaruhi kemajuan globalisasi. Sementara pada bidang transportasi ini sangat memberikan kemudahan akses dan interaksi tanpa batasan. Selain dari kedua aspek tersebut, globalisasi juga memberikan akses budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia dan bertentangan dengan budaya lokal kita, sehingga akan memunculkan sifat seperti konsumerisme, kemudian individualisme, hingga menurunkan rasa sosial budaya yang berlandaskan Pancasila. Dalam menghadapi modernitas ini, agama Islam juga mempunyai penekanan agar tidak modern dalam segi penampilan doang, tapi juga pola pikir, kemudian akhlak, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang kemajuan ini juga berlandaskan kepada nilai-nilai agama. Makanya dari situ sangat diharapkan untuk tetap menjadikan agama sebagai patokan dalam menyikapi arus globalisasi tanpa harus berpijak pada kehidupan yang keberagaman. Di buku beliau yang tulis ini disebutkan bahwasanya organisasi Islam sangat memiliki peran penting dalam membina keimanan dan ketakwaan, sekaligus meningkatkan produktivitas dalam bidang ekonomi, iptek, hingga sosial. Dengan begitu, Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan akan bisa membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang berkarakter, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras yang menjadi prioritasnya. Bisa kita lihat globalisasi itu adalah sebuah proses penyatuan dunia tanpa menghilangkan sekat-sekat geografis, kemudian wilayah, budaya, hingga ideologi politik. Di jurnal yang beliau tulis yang berjudul Perkembangan Pesantren di Era Teknologi disebutkan bahwa
dengan semangat belajar dari pantang menyerah, generasi muda Islam bisa banget